Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil wa'dil amin, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-mab'us rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para penyimak, para pendengar live streaming Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah. Kewajiban salat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang menganggap dirinya sebagai muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu firman Allah. Saya, kata Allah, tidak ciptakan manusia dan jin melainkan supaya menyembah kepadaku. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, berarti mereka menyembah selain Allah, memuja selain Allah. Selain Allah itu macam-macam. Bisa juga menyembah setan, ya, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Manusia, sejak manusia pertama Adam alaihissalam, dan juga ya semua nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad, baik nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, semua risalahnya sama. U'budullah, sembahlah Allah. Tuhan itu ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi kita semua sebagai umat Islam, kita bersyukur kepada Allah karena ada kitab hidayat kita, kitab yang membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Jadi bagaimana mereka yang tidak punya kitab, tidak punya pedoman, hidupnya kacau balau, hidupnya tidak ada aturan, ya. Cuma bagi kita, ya, masih banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerti atau tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Al-Quran. Buktinya ini kisah pembunuhan berantai, ya, yang sudah terdeteksi oleh polisi, 9 orang yang sudah dibunuhnya oleh 3 orang, ya. Dilihat namanya, nama-nama muslim, ya. Ada nama solihin, ya. Wawon CS, ya. Demi uang, ya, demi mendapatkan kekayaan ratusan juta, ya, dia rela menghabisi 9 orang
di mana termasuk ada istrinya, ada anaknya, ada mertuanya. Jadi manusia apa ini? Ya. Apakah sudah dibilang manusia iblis ini? Bayangkan kejadiannya, pembunuhan pertama itu 2016. Baru terbongkar 2022, ya terakhir itu. Berapa tahun ya? Ya. Nah, kemudian ya inilah masyarakat kita, bangsa Indonesia Muslim, masih banyak yang tidak menggunakan akalnya, ya. Kenapa masih percaya kalau ada orang yang bisa menggandakan uang? Wah, mari uang tak. Nah, coba Bapak, mari uang Bapak 10 juta. Oh, nanti jadi 100 juta. Yang ini yang kasihan ini TKW ya. Ada berapa TKW itu? Ada yang dibunuh, ada juga yang tadi saya lihat di televisi ada yang bebas. Bisa lolos dari pembunuhan tapi uangnya sudah ratusan juta ya. Uang hasil kerjanya di Dubai. Ya. Datang ke Indonesia ini diajak, mari kasih masuk uangmu. Ya, akan digandakan. Ya. Jadi sekarang kita sudah terbuka. Bisa melihat di televisi. Kalau dulu barangkali tidak kita tahu informasi. Sekarang kita harus lihat informasi. Kenapa masih percaya ya? Ya. Saya itu ada teman itu ya dulu yang di Jawa Timur itu ya, yang kanjeng, taat pribadi, sekarang sudah di penjara itu ya. Itu juga menjanjikan itu. Wah, menggandakan uang. Jadi ada orang sampai ratusan juta yang dia simpankan uangnya. Ada orang karena begitu percayanya sampai jual rumah berikan sama kanjeng itu. Ternyata ya mereka datang ke sana tidak satu pun yang ada yang uangnya digandakan ya. Ya. Sudah banyak. Jadi termasuk ya mereka mengaku dukun, mengaku orang sakti, ya punya kepercayaan supranatural ya. Jadi itu gunanya kita beragama, supaya kita betul-betul memikirkan apa mungkin. Ini bukan nabi. Kalau nabi ya Nabi Muhammad itu karena memang punya keistimewaan, punya mukjizat, bisa memperbanyak makanan, tapi tidak ada cerita memperbanyak uang. Ya, Nabi Muhammad itu makanan sedikit bisa jadi banyak. Nah, air yang sedikit bisa cukup untuk tentara yang banyak itu. Ya, tapi itu Nabi. Tapi ini menggandakan uang ya, di Makassar juga ini ada juga pernah dulu ya. Iya. Ya. Nah, ternyata uang yang dia apa katanya ini uang penggandaan ya, betul di atasnya uang asli tapi di bawah ya hanya kertas kosong saja. Jadi orang percaya. Wah. Ya. Jadi ini gunanya kita di dunia sekarang ini sudah transparansi ya. Ya. Jadi orang barat itu rasional. Kita di Indonesia ini masih banyak percaya kepada dukun-dukun, kepada orang sakti. Mau berobat, wah, sampai ada dukun cabul, gunakan kesempatan. Iya. Jadi alhamdulillah kita ini ya masih ya diberikan pemikiran sehat ya, akal sehat ya. Walaupun dukun itu dibilang orang pintar ya. Ya itu, andai kata mereka bisa menggandakan, kenapa cari orang lain, gandakan sendiri saja.
Ya, tandanya dia melakukan penipuan. Kalau dia mau pintar ya tidak usah panggil orang lain. Ya. Jadi kita lihat dulu keadaannya, apa betul dia kaya raya, apa dia betul rumahnya megah, ya. Ya. Sekarang kalau mau kaya kan bisa berusaha jadi pengusaha, ya. Atau ya jadi artis lah. Itu orang tergiur-giur kalau mau jadi artis, mau kaya ya. Oh. Tapi tidak semua juga artis kaya ya. Tertentu juga. Ya. Ustaz juga tidak semua bisa kaya, tapi ada ustaz yang bisa kaya. Ya, karena ada YouTube-nya ditonton seperti Dasat Latif, ya. Sudah miliaran dia kumpul uang. Malah Dasat Latif menawarkan ya kepada ya kalau ada remaja masjid, ya imam masjid atau pegawai di masjid yang mau melanjutkan sekolah, ya dia akan bantu beasiswanya. Ya. Itu ada penawarannya Pak Dasat Latif. Jadi dia punya ada lembaga di Jakarta itu. Ya. Seperti juga Ustaz apa Maulana, ya sudah banyak uangnya itu juga. Ya. Ya. Tapi tidak semuanya ustaz kaya tuh. Sama juga artis, tidak semuanya. Malah ada artis yang tidak laris, akhirnya jadi apa? Menawarkan dirinya prostitusi online. Ya. Nah, dulu kan ada dia bilang, wah cari rezeki katanya ya. Satu kali main bisa puluhan juta. Ya. Ya. Tapi kita heran juga, ada orang mau menikmati artis, mau mengeluarkan uang puluhan juta ya. Wah, mungkin bangga dia, wah saya bisa meniduri artis ya. Tapi kalau dimintai sumbangan untuk masjid, apa mau menyumbang 50 juta? Ya. Nah, jadi inilah manusia ya. Jadi baik, malam ini kita akan mengkaji surat yang ke-89, surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Ya, Fajar ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya, Fajar. Ya. Jadi memang banyak bahasa Arab jadi kosakata bahasa Indonesia. Istilah-istilah keagamaan banyak-banyak berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Ya. Nah, seperti dulu salat, sekarang salat sudah umum dan kita pakai. Pada sebelumnya kita pakai istilah sembahyang. Ya. Ya, sekarang sudah banyak orang tinggalkan kata sembahyang. So sembahyang asal muasalnya dari kata menyembah dewa, sembahyang. Ya, hyang itu dewa kan, hyang widiwasa. Ya. Dan sebelum Islam masuk ke Indonesia, nah, agama Hindu duluan. Jadi banyak istilah-istilah Hindu yang masuk juga ke dalam bahasa Indonesia. Kata surga, kata neraka itu bahasa Hindu, itu bahasa Sanskerta. Ya. Jadi sembahyang, puasa itu bahasa Sanskerta. Ya. Ya, sekarang kita sudah mulai pakai salat, masjid. Ya. Ya. Istilah-istilah haji lebih-lebih ya banyak. Ya, wukuf, ya, i'tikaf, ya itu kan bahasa Arab semua. Jadi sama juga waktu-waktu salat. Ya, itu asalnya dari bahasa Arab kan, salat, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya. Ya, itu bahasa Arab semua. Ya. Jadi fajar, nah ini adalah waktu, ya. Kenapa surat ini disebut surat Fajar? Ya. Ya ini karena di dalam surat Fajar ini ada kata Al-Fajar ya. Ya. Jadi sebelum kita lihat ayat-ayatnya, ada penjelasan tentang isi surat Al-Fajar ini. Ini ayatnya cuma 30. Jadi biasa imam membaca ayat ini, surat ini. Surat ini termasuk surat Makkiyah.
surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Isi pokok ya. Jadi isi dari surat Al-Fajr ini ada 3 ya. 3 pokok. Ya, pokok pembicaraannya. Ya. Yang pertama, surat Al-Fajr ini menceritakan cerita umat-umat yang mendustakan, yang tidak percaya kepada rasul-rasul Allah. Jadi ya, zikru qisasi ba'dil umamil mukadzibin li Rasulillah ka qaumi 'ad wa Thamud wa qaumi Fir'aun. Ya. Jadi isinya secara singkat ya, menceritakan umat-umat yang tidak percaya kepada rasul-rasul Allah seperti kaum 'ad. Ya, ada namanya 'ad. Ya, bangsa 'ad. Umatnya Nabi Hud. Ya. Wa Thamud, umatnya Nabi Saleh. Wa qaum Fir'aun, dan juga ya Fir'aun dan tentaranya. Kemudian wa bayan mahalla bihim minal adab wad dimar bisababi tughyanihim. Kemudian ada dijelaskan nasib ya, nasib dari umat-umat yang tidak percaya, yang memusuhi Nabi ini. Ya. Mereka ditimpakan azab dan kehancuran disebabkan kedurhakaan mereka. Ya. Itu disebutkan dan lain dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini pertanyaan. Tidak kamu lihat bagaimana Allah membinasakan kaum 'ad? Apa yang diperbuat Tuhan Allah kepada kaum 'ad? Ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, isi surat Al-Fajr, bayan sunnatillahi ta'ala fi ibtila'il ibad fi hadhil hayat bil khairi wasyarr wal ghina wal faqr wa tabi'atil insan fi hubbihi asyadid lil mal. Ya. Kemudian dalam surat Al-Fajr ini ada penjelasan tentang sunnatullah. Ya. Jadi istilah sunnatullah kalau kita di Indonesia kadang-kadang kita sebut sebagai hukum alam. Ya. Natural law, hukum alam. Tapi Al-Qur'an menyebut sunnatullah, sunnah Allah, ketetapan Allah. Ya. Jadi ada sunnatullah, jadi sesuatu yang sudah biasa di dunia ini yang ditetapkan oleh Allah. Apa itu sunnatullah itu? Ibtila'ul ibad, yaitu ujian Allah, cobaan Allah kepada manusia di dunia ini. Ya. Jadi kita di dunia ini sesuai sunnatullah pasti mengalami hal ini. Al khair wasyarr. Ya. Yang baik, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya. Jadi tidak satu pun dari kita ini tidak luput dari ini. Ya. Ya. Khair, ya. Syarr. Gina wal faqr, kaya miskin. Ya. Jadi ada orang dulu miskin jadi kaya, atau ada sebaliknya, kaya jadi miskin. Jadi ini sudah sunnatullah. Tapi bagaimana menghadapinya sebagai umat Islam? Ya itu Quran sudah mengajarkan. Kalau Anda kaya, Anda punya nikmat, dapat nikmat, jangan congkak, jangan sombong, ya. Ya, jangan mencontoh Fir'aun karena kekayaannya, karena kekuasaannya, gampang saja dia menindas orang lain. Ya. Kalau dalam Islam kan ada ajaran ada sabda Rasulullah SAW bahwa ajibtu li amril muslim.
inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Ya, sungguh ajaib atau mengherankan keadaannya orang muslim. Ya. Semua kondisi, semua keadaannya baik saja. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, naik pangkat, dapat pekerjaan bagus, rezekinya melimpah, ya, dia syukuri nikmat itu, maka ini menjadi kebaikan. Tapi kalau dia ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, dia sabar, fakana khairan lah, maka baik. Jadi orang muslim tidak goncang, ya. Ya. Kita contoh nabi-nabi bagaimana. Nabi Muhammad, ya, tidak langsung senang, ya, pernah melalui pemboikotan, diboikot, ya, oleh orang-orang musyrik. Pernah beliau dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, ya. Ya. Tapi beliau, ya, menerima itu sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tabiatul insan fi hubbihi asyadid lil mal. Lalu surat Al-Fajr ini juga menceritakan, mengemukakan tentang tabiat karakternya manusia. Ya, jadi manusia ini disebutkan punya tabiat amat cinta, sangat cinta. Hub asyadid, cinta sekali pada harta. Iya. Saya kira kita semua di sini pasti cinta sekali sama harta itu. Ya. Innal insana li, ya, bahwa manusia itu amat, ya, lihubbil khairi lasyadid, al khair al mal, cinta sekali pada harta. Sepertinya susah sekali. Bilang kita setengah mati bekerja mendapatkan uang ini, kemudian susah sekali untuk mengeluarkannya. Jadi sampai-sampai ada yang orang karena begitu bakhilnya dia simpan uangnya di di peti besi. Ya, dia bilang setengah mati kita dapat itu. Ya, ya. Tapi tidak bagi orang mukmin, ya. Ya, ada orang yang begitu, susah sekali mengeluarkan harta, dimintai sumbangan pada banyak uangnya, dia lebih baik simpan saja. Ya. Jadi fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, kemudian yang ketiga, isi surat Al-Fajr ini. Nah, ini juga seperti surat yang lain menceritakan tentang keadaan hari kiamat, ya, dan bagaimana kedahsyatannya, kengeriannya, ya. Ya. Kemudian terbagi manusia jadi dua golongan, ya. Manusia pada hari kiamat ada suada, ada asyqiya, ya. Ada suada, ada asyqiya, ada orang-orang yang berbahagia. Sa'id jamaknya suada, lawannya asyqiya. Jadi ada orang yang syaqiyun, orang yang celaka, ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di mana tempatnya orang-orang yang celaka itu. Ya. Kemudian juga disebutkan kebalikannya, di mana tempatnya orang-orang yang baik-baik, ya, berbahagia itu. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Jadi kita lihat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, ya. Wal fajar, ya. Jadi kata wa ini bagi yang belajar bahasa Arab, wa itu banyak artinya dalam bahasa Arab. Bisa berarti dan. Nah, tapi kalau di sini
bukan artinya dan, tapi arti sumpah. Wa. Ya, jadi di depan wal fajri wasyamsi waduhaha wattini wazzaitun. Ya. Wallahi. Jadi terjemahkan maksudnya demi. Ya. Jadi ini sumpahnya Allah. Jadi Allah bersumpah. Kata Allah, saya bersumpah dengan menyebutkan waktu fajar. Ya. Ya, itu ayat pertama. Jadi sumpah Allah itu, Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu fajar. Ya. Ada juga di tempat lain, ada wadduha, demi waktu duha. Ada juga wal laili, demi malam. Ya. Maksudnya ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada manusia yang bisa mengatur ini malam dan siang ini. Ya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa bagaimana kalau umpamanya malam saja terus atau siang saja terus. Sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa membalik itu. Ya. Bagaimana apa bisa balik? Matahari itu dipindahkan, tidak usah muncul di sebelah timur, ya, coba munculkan di sebelah barat. Ya. Itu kalau sudah di sebelah barat itu berarti sudah kiamat. Ya. Ya. Itu raja itu di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Raja Namrud mengatakan, ya, waktu Ibrahim mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan. Ya, kata raja, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Jadi saya juga kuasa. Ya. Buktinya dia datangkan 2 orang. Ya. Satu orang dibiarkannya hidup, yang saya hidupkan. Yang satu dihukum mati, wah, saya bisa mematikan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan menerbitkan matahari dari timur, coba balik. Nah, tidak bisa. Raja tidak bisa menjawab. Ya. Ya. Jadi wal fajri wa layalin ashar. Ya. Wa layalin ashar. Layal jamak dari lailun. Jadi dan malam-malam yang 10. Jadi Allah bersumpah pertama dengan menyebut waktu fajar. Yang kedua menyebut 10 malam. Ya. Jadi ada layalin ashar, 10 malam. Jadi malam-malam yang 10. Wasyab'i wal watar, dan demi, ya, yang genap dan yang tunggal. Nah, atau yang ganda dan yang tunggal. Ya, itu yang berpasangan dan yang sendirian. Wal laili idza yasar, demi malam apabila dia berjalan. Jadi maksudnya malam ini, ya, jalan akhirnya jadi siang. Ya. Nah, kita lihat tafsirannya apa yang disebutkan di sini. At-tafsir wal fajri wa layalin ashar, hadha qasamun ay uqsimu bi daw'is subhi inda mutaradatihi zulmatal lail. Ini adalah satu sumpah. Ini sumpahnya Allah. Saya bersumpah dengan cahaya subuh. Jadi fajar itu cahaya subuh yang menghilangkan, yang mengusir kegelapan malam. Wabil layalil ashril mubarakat min awwali Dzulhijjah, dan 10 malam yang diberkahi dari awal Dzulhijjah. Jadi tafsirnya kan 10 malam itu maksudnya mulai malam pertama Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Itu malam-malam yang diberkahi,
Ya, khususnya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Di sana amal-amal saleh itu dipahalai luar biasa. Ya. Sampai hari pengorbanan, ya. Ya. Kenapa disebut malam? Li'annaha ayyamul ishtighal bi a'malil hajj. Karena hari-hari itu 10 malam itu adalah hari-hari para jemaah sibuk melaksanakan ibadah haji, ya, amalan-amalan haji. Ya. Qala al-mufassirun aqsama ta'ala bil fajri lima fihi min khusyu'il qalbi fi hadratir rabb. Ya. Jadi para mufassir menjelaskan mengapa diistimewakan, disebutkan subuh ini, waktu fajar itu. Ya. Nah, ini keistimewaannya karena di waktu fajar, di waktu sunyi senyap, orang bisa bertahajud, ya. Waktu khusyu'il qalbi, khusyuknya hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan siang hari. Biasa kita mau khusyuk, masih banyak suara-suara yang kita dengar. Tapi kalau di waktu fajar, ya, waktu subuh itu tenang-tenang, ya. Ya, coba kalau kita subuh hari ke masjid, ya, jalanan lengang. Tapi kalau sekarang ini di siang hari maghrib padat kendaraan. Jadi kalau mau enak di jalanan, ya keluarlah di waktu subuh hari. Ya. Tapi pencuri juga memanfaatkan waktu itu, ya. Tapi yang disebut di sini yang bagi orang beriman memanfaatkan untuk, ya, betul-betul berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi. Wa bil layalil fadilah al mubarakah wa ya asyru Dzulhijjah li'annaha afdalu ayyamis sanah. Ya. Dan Allah bersumpah dengan menyebut 10 malam Dzulhijjah. Ya. Kenapa? Apa keistimewaannya? Li'annahu afdalu aqyamis sana. 10 hari itu, 10 malam itu sejak awal itu adalah hari yang paling utama dalam setahun. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam. Yakni Asyru Dzulhijjah. Ya. Jadi ada hari-hari yang beramal saleh. Jadi amal saleh yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah itu ahabbu ilallah, itu paling disukai Allah dibandingkan hari-hari lain. Ya. Lalu sahabat bertanya, apakah kita beramal saleh di 10 hari Dzulhijjah itu masih bisa mengimbangi al-jihad fisabilillah? Ya. Kata Rasulullah, ya masih lebih hebat itu amal di 10 Dzulhijjah itu. Ya, 10 malam, 10 hari itu sejak awal. Ya, apa-apa saja. Jadi bayangkan jihad fisabilillah saja masih kalah. Padahal kita anggap jihad itu adalah sesuatu perbuatan yang hebat, ya. Ya. Kecuali apa kata Rasulullah? Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, melawan kemusyrikan dengan jiwanya dan hartanya, summa lam yarji min zalika bi syai', kemudian dia tidak kembali, maksudnya dia gugur di dalam jihadnya itu. Ya, itu baru bisa mengimbangi amal-amal yang dilakukan dalam 10 hari Dzulhijjah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan.
Ya, ada yang bilang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi pendapat yang terkuat yang menyebutkan adalah 10 malam Zulhijjah 1 sampai 10. Ya. Jadi 10 malam walayalin asyar. Ya. Wasyab'i wal watar. Lalu Allah bersumpah dengan menyebut asyab wal watar. Ai wa uqsimu bizauji wal fardi min kulli syai. Ya. Dan saya kata Allah, ya, jadi saya bersumpah kata Allah, bizauji wal fard, dengan sesuatu yang berpasangan dan sesuatu yang tunggal. Ya. Jadi maksudnya apa yang ada di alam ini, ya, ada yang satu, ada yang berpasangan, ganda. Ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Ya. Jadi bisa, ya. Ya. Jadi sepertinya Allah bersumpah dengan menyebutkan segala sesuatu, li'annal asya imma zauj wa imma fardun. Karena semua yang ada ini kalau tidak satu, ya, ada yang berpasangan, ada yang satu. Ya, seperti kalau kita pakai sandal kan dua. Ya. Ya. Sepasang sepatu, sepasang sandal. Ya. Ya. Tapi ada juga kalau di kepala topi cuma satu, tapi kalau di kaki pasang dua. Ya. Kecuali kalau orang tidak ada kakinya satu, ya satu saja sepatunya. Tapi kalau yang normal kan sepasang. Ya. Jadi betapapun mahal itu sepatu, kalau cuma satu saja tidak laku. Adakah orang jual sepatu cuma satu saja? Sandal juga tidak, biarpun mahal. Ya. Ya. Jadi Allah menyebutkan, jadi sepertinya Allah ini menyebutkan, bersumpah dengan menyebutkan semua makhluknya. Makhluknya itu ada yang ganda, ada yang tunggal. Ya. Ya. Wal-laili idza yasar, dan Allah demi malam apabila dia sudah jalan, sarayas. Ya. Ai wa uqsimu bil-lail idza yamdi bi harakatil kaunil ajibah. Ya. Dan Allah bersumpah dengan malam. Ya, bagaimana perjalanan malam ini? Ya. Ya, kita rasakan ini dengan kita hidup, ya. Walaupun gelap, pada satu saat pasti akan berakhir, ya. Ya. Kalau datang fajar, ya hilanglah kegelapan, muncul matahari, ya. Ya. Nah, kemudian hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya. Jadi apakah pada yang semua itu? Ya. Maksudnya coba perhatikan fajar, perhatikan malam-malam, perhatikan syafa', benda yang tunggal, benda yang ganda. Malam kalau dia jalan bagaimana? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah yang demikian itu adalah sumpah, satu sumpah bagi Zi Hijr. Zi Hijr ini ya orang yang berakal. Jadi maksudnya kita manusia. Ya. Jadi manusia tadi kita bilang, ya. Jadi ungkapan Al-Quran, orang manusia yang punya akal pikiran disebut ulul albab. Disebut juga Zi Hijr. Hijr ini punya akal. Ya. Jadi kalau tidak punya akal berarti tidak waras atau gila, ya. Ya seperti tadi contoh orang bisa menggandakan uang, ya. Apa masuk di akal kita itu? Ya. Ya. Jadi Allah ini, coba lihat ini alam yang ada ini, ya. Hal fi dzaka qasamun li hijr. Apakah ini? Ya. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah, ya, Tuhanmu berbuat kepada kaum 'Ad, ya. Irama dzatil imad.
Jadi biasanya dalam Al-Quran ini ya, setelah sumpah itu ada jawaban sumpah, jawabul qasam, ya, jawaban sumpah. Di sini disebutkan jawabannya itu mahzub, ya, tidak disebutkan. Jadi inna hadza laqasamun azim inda zawil uqul wal albab. Jadi sumpah ini adalah merupakan suatu yang besar bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Faman kana zalubbin wa aqlin alima anna ma aqsamallahu azza wa jalla min al-asya fiha ajaib. Ya. Orang yang berakal, ya. Ya. Orang yang punya akal, ya. Orang yang waras pasti meyakini ada keajaiban pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang disumpahkan Allah itu pasti ada keajaibannya, ya. Dan menunjukkan ketauhidan, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ini. Jadi kesimpulan kita, sumpah-sumpah yang disebutkan Allah itu meminta kepada kita untuk memperhatikan. Ya. Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut benda-benda Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan gunung, coba perhatikan gunung betapapun besarnya, dia adalah makhluk Allah. Allah bersumpah dengan matahari, matahari juga jangan kamu sembah, itu makhluk Allah. Waktu fajar, malam, ya, dan semua benda-benda yang ada ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah itu Allah menceritakan, ya, tunggu bahwasanya Allah akan demi ini Allah akan menghancurkan. Jadi seperti waktu itu berganti, orang yang kejam, orang yang zalim pada suatu saat akan mengalami kehancuran itu. Ya. Jadi lihat bahwa akan datang siksaan Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Coba lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad yang congkak dan sombong. Jadi mudah-mudahan kita semua ini, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran ini bisa terbuka hati kita untuk tetap mempercayai Allah, percaya ada hari akhirat, dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan walaupun banyak godaan-godaan yang ingin merusak keimanan kita, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil wa'dil amin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para penyimak, para pendengar live streaming Masjid Raya yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah kita selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib secara berjamaah tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang menganggap dirinya sebagai muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu firman Allah. Saya, kata Allah, tidak ciptakan manusia dan jin melainkan supaya menyembah kepadaku. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, berarti mereka menyembah selain Allah, memuja selain Allah. Selain Allah itu macam-macam. Bisa juga menyembah setan, ya, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Manusia sejak manusia pertama Adam alaihissalam dan juga ya semua nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad, baik nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, semua risalahnya sama. U'budullah, sembahlah Allah. Tuhan itu ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi kita semua sebagai umat Islam, kita bersyukur kepada Allah karena ada kitab hidayat kita, kitab yang membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Jadi bagaimana mereka yang tidak punya kitab, tidak punya pedoman, hidupnya kacau balau, hidupnya tidak ada aturan, ya. Cuma bagi kita, ya, masih banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerti atau tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Al-Quran. Buktinya ini kisah pembunuhan berantai, ya, yang sudah terdeteksi oleh polisi, 9 orang yang sudah dibunuhnya oleh 3 orang, ya. Dilihat namanya, nama-nama muslim, ya. Ada nama solihin, ya. Wawon CS, ya. Demi uang, ya, demi mendapatkan kekayaan ratusan juta, ya, dia rela menghabisi 9 orang, di mana termasuk ada istrinya, ada anaknya, ada mertuanya. Jadi manusia apa ini? Ya, apakah sudah dibilang manusia iblis ini? Bayangkan kejadiannya, pembunuhan pertama itu 2016, baru terbongkar 2022, ya, terakhir itu. Berapa tahun, ya? Ya. Nah, kemudian, ya, inilah masyarakat kita, bangsa Indonesia Muslim, masih banyak yang tidak menggunakan akalnya, ya. Kenapa masih percaya kalau ada orang yang bisa menggandakan uang? Wah, mari uang tak. Nah, coba Bapak, mari uang Bapak 10 juta. Oh, nanti jadi 100 juta. Ya, ini yang kasihan ini TKW, ya. Ada berapa TKW itu? Ada yang dibunuh, ada juga yang tadi saya lihat di televisi ada yang bebas,
bisa lolos dari pembunuhan, tapi uangnya sudah ratusan juta ya, uang hasil kerjanya di Dubai ya. Datang ke Indonesia ini diajak, mari kasih masuk uangmu ya, akan digandakan ya. Jadi sekarang kita sudah terbuka, bisa melihat di televisi. Kalau dulu barangkali tidak kita tahu informasi, sekarang kita harus lihat informasi. Kenapa masih percaya ya? Ya. Saya itu ada teman itu ya dulu yang di Jawa Timur itu ya, yang kanjeng, taat pribadi, sekarang sudah di penjara itu ya. Itu juga menjanjikan itu, wah, menggandakan uang. Jadi ada orang sampai ratusan juta yang dia simpankan uangnya. Ada orang karena begitu percayanya sampai jual rumah berikan sama kanjeng itu. Ternyata ya, mereka datang ke sana tidak satu pun yang ada yang uangnya digandakan ya. Ya. Sudah banyak. Jadi termasuk ya mereka mengaku dukun, mengaku orang sakti, ya punya kepercayaan supranatural ya. Jadi itu gunanya kita beragama, supaya kita betul-betul memikirkan apa mungkin ini bukan nabi. Kalau nabi ya Nabi Muhammad itu karena memang punya keistimewaan, punya mukjizat, bisa memperbanyak makanan, tapi tidak ada cerita memperbanyak uang ya. Nabi Muhammad itu makanan sedikit bisa jadi banyak. Nah, air yang sedikit bisa cukup untuk tentara yang banyak itu. Ya, tapi itu Nabi. Tapi ini menggandakan uang ya, di Makassar juga ini ada juga pernah dulu ya. Iya. Ya. Ya, ternyata uang yang dia apa katanya ini uang penggandaan ya, betul di atasnya uang asli tapi di bawah ya hanya kertas kosong saja. Jadi orang percaya. Wah. Ya. Jadi ini gunanya kita di dunia sekarang ini sudah transparansi ya. Ya. Jadi orang barat itu rasional. Kita di Indonesia ini masih banyak percaya kepada dukun-dukun, kepada orang sakti. Mau berobat, wah, sampai ada dukun cabul. Gunakan kesempatan. Iya. Jadi alhamdulillah kita ini ya masih ya diberikan pemikiran sehat ya, akal sehat ya. Walaupun dukun itu dibilang orang pintar ya. Ya itu, andai kata mereka bisa menggandakan, kenapa cari orang lain, gandakan sendiri saja. Ya, tandanya dia melakukan penipuan. Kalau dia mau pintar ya tidak usah panggil orang lain. Ya. Jadi kita lihat dulu keadaannya, apa betul dia kaya raya, apa dia betul rumahnya megah ya. Ya. Sekarang kalau mau kaya kan bisa berusaha jadi pengusaha ya. Atau ya jadi artis lah. Itu orang tergiur-giur kalau mau jadi artis, mau kaya ya. Oh. Tapi tidak semua juga artis kaya ya. Tertentu juga. Ya. Ustaz juga tidak semua bisa kaya, tapi ada ustaz yang bisa kaya. Ya, karena ada YouTube-nya ditonton seperti Dasat Latif ya. Sudah miliaran dia kumpul uang. Malah Dasat Latif menawarkan ya kepada ya kalau ada remaja masjid ya, imam masjid atau pegawai di masjid yang mau melanjutkan sekolah ya, dia akan bantu beasiswanya ya. Itu ada penawarannya Pak Dasat Latif. Jadi dia punya ada lembaga di Jakarta itu ya.
Seperti juga Ustaz apa Maulana, ya sudah banyak uangnya itu juga. Ya. Tapi tidak semua hanya Ustaz kaya tuh. Sama juga artis, tidak semuanya. Malah ada artis yang tidak laris, akhirnya jadi apa? Menawarkan dirinya prostitusi online. Ya. Nah, dulu kan ada dia bilang, wah cari rezeki katanya ya. Satu kali main bisa puluhan juta. Ya. Ya. Tapi kita heran juga ada orang mau menikmati artis, mau mengeluarkan uang puluhan juta ya. Wah, mungkin bangga dia, wah, saya bisa meniduri artis ya. Tapi kalau dimintai sumbangan untuk masjid, apa mau menyumbang 50 juta? Ya. Nah, jadi inilah manusia ya. Jadi baik, malam ini kita akan mengkaji surat yang ke-89, surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Ya, Fajar ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya, Fajar. Ya. Jadi memang banyak bahasa Arab jadi kosakata bahasa Indonesia. Istilah-istilah keagamaan banyak-banyak berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya. Nah, seperti dulu salat, sekarang salat sudah umum dan kita pakai. Pada sebelumnya kita pakai istilah sembahyang. Ya. Ya, sekarang sudah banyak orang tinggalkan kata sembahyang. So sembahyang asal muasalnya dari kata menyembah dewa, sembahyang. Ya, hyang itu dewa kan, hyang widiwasa. Ya. Dan sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu duluan. Jadi banyak istilah-istilah Hindu yang masuk juga ke dalam bahasa Indonesia. Kata surga, kata neraka itu bahasa Hindu, itu bahasa Sanskerta. Ya. Ya. Jadi sembahyang, puasa itu bahasa Sanskerta. Ya. Ya, sekarang kita sudah mulai pakai salat, masjid. Ya. Ya. Istilah-istilah haji lebih-lebih ya banyak. Ya, wukuf, ya, i'tikaf, ya itu kan bahasa Arab semua. Jadi sama juga waktu-waktu salat, ya itu bahasanya dari bahasa Arab kan, salat, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, ya, itu bahasa Arab semua. Ya. Jadi fajar, nah ini adalah waktu, ya. Kenapa surat ini disebut surat Fajar? Ya. Ya ini karena di dalam surat Fajar ini ada kata Al-Fajar ya. Ya. Jadi sebelum kita lihat ayat-ayatnya, ada penjelasan tentang isi surat Al-Fajar ini. Ini ayatnya cuma 30. Jadi biasa imam membaca ayat ini, surat ini ya. Surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Isi pokok ya. Jadi isi dari surat Al-Fajr ini ada 3 ya. 3 pokok. Ya, pokok pembicaraannya. Ya. Yang pertama, surat Al-Fajr ini menceritakan cerita umat-umat yang mendustakan, yang tidak percaya kepada Rasul Allah. Jadi, ya, zikru qisasi ba'dil umamil mukadzibin li Rasulillah ka qaumi 'ad wa Thamud wa qaumi Fir'aun. Ya. Jadi isinya secara singkat ya menceritakan umat-umat yang tidak percaya kepada Rasul Allah seperti kaum 'Ad. Ya, ada namanya 'Ad. Ya, bangsa 'Ad. Umatnya Nabi Hud. Ya. Wa Thamud.
umatnya Nabi Saleh, wa qaum Fir'aun, dan juga ya Fir'aun dan tentaranya. Kemudian wa bayan mahalla bihim minal adab wad dimar bisababi tughyanihim. Kemudian ada dijelaskan nasib, ya, nasib dari umat-umat yang tidak percaya, yang memusuhi Nabi ini, ya. Mereka ditimpakan azab dan kehancuran disebabkan kedurhakaan mereka, ya. Itu disebutkan dan lain dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini pertanyaan. Tidak kamu lihat bagaimana Allah membinasakan kaum Ad? Apa yang diperbuat Tuhan Allah kepada kaum Ad? Ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, isi surat Al-Fajr. Bayan sunnatillahi ta'ala fi ibtila'il ibad fi hadhil hayat bil khairi wasyarr wal ghina wal faqr wa tabi'atil insan fi hubbihi asyadid lil mal. Ya. Kemudian dalam soal Fajar ini ada penjelasan tentang sunnatullah. Ya. Jadi istilah sunnatullah kalau kita di Indonesia kadang-kadang kita sebut sebagai hukum alam. Ya. Natural law, hukum alam. Tapi Al-Quran menyebut sunnatullah, sunnah Allah, ketetapan Allah, ya. Jadi ada sunnatullah, jadi sesuatu yang sudah biasa di dunia ini yang ditetapkan oleh Allah. Apa itu sunnatullah itu? Ibtila'ul ibad, yaitu ujian Allah, cobaan Allah kepada manusia di dunia ini, ya. Jadi kita di dunia ini sesuai sunnatullah pasti mengalami hal ini, al khair wasyarr, ya, yang baik, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya. Jadi tidak satu pun dari kita ini tidak luput dari ini, ya, ya. Khair, ya, syarr, gina wal faqr, kaya miskin, ya. Jadi ada orang dulu miskin jadi kaya, atau ada sebaliknya, kaya jadi miskin. Jadi ini sudah sunnatullah. Tapi bagaimana menghadapinya sebagai umat Islam, ya itu Quran sudah mengajarkan. Kalau Anda kaya, Anda punya nikmat, dapat nikmat, jangan congkak, jangan sombong, ya. Ya, jangan mencontoh Fir'aun karena kekayaannya, karena kekuasaannya, gampang saja dia menindas orang lain, ya. Kalau dalam Islam kan ada ajaran, ada sabda Rasulullah SAW bahwa ajibtu li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Ya, sungguh ajaib atau mengherankan keadaannya orang muslim, ya. Semua kondisi, semua keadaannya baik saja. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, naik pangkat, dapat pekerjaan bagus, rezekinya melimpah, ya, dia syukuri nikmat itu, maka ini menjadi kebaikan. Tapi kalau dia ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, dia sabar, fakana khairan lah, maka baik. Jadi orang muslim tidak goncang, ya. Ya. Kita contoh nabi-nabi bagaimana. Nabi Muhammad, ya, tidak langsung senang, ya, pernah melalui pemboikotan, diboikot, ya.
oleh orang-orang musyrik. Pernah beliau dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, ya. Tapi beliau menerima itu sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tabiatul insan fi hubbihi asyadid lil mal. Lalu surat Al-Fajr ini juga menceritakan, mengemukakan tentang tabiat karakternya manusia. Ya, jadi manusia ini disebutkan punya tabiat amat cinta, sangat cinta. Hub asyadid, cinta sekali pada harta. Iya. Saya kira kita semua di sini pasti cinta sekali sama harta itu. Ya. Innal insana li, ya. Bahwa manusia itu amat, ya, lihubbil khairi lasyadid, al khair al mal, cinta sekali pada harta. Sepertinya susah sekali. Bilang kita setengah mati bekerja mendapatkan uang ini, kemudian susah sekali untuk mengeluarkannya. Jadi sampai-sampai ada yang orang karena begitu bakhilnya dia simpan uangnya di peti besi. Ya, dia bilang setengah mati kita dapat itu. Ya. Tapi tidak bagi orang mukmin, ya. Ya, ada orang yang begitu, susah sekali mengeluarkan harta, dimintai sumbangan pada banyak uangnya, dia lebih baik simpan saja. Ya. Jadi fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, kemudian yang ketiga, isi surat Al-Fajr ini. Nah, ini juga seperti surat yang lain menceritakan tentang keadaan hari kiamat, ya, dan bagaimana kedahsyatannya, kengeriannya, ya. Ya. Kemudian terbagi manusia jadi dua golongan, ya. Manusia pada hari kiamat ada suada, ada asyqiya. Ya. Ada suada, ada asyqiya, ada orang-orang yang berbahagia. Sa'id jamaknya suada, lawannya asyqiya. Jadi ada orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di mana tempatnya orang-orang yang celaka itu. Ya. Kemudian juga disebutkan kebalikannya, di mana tempatnya orang-orang yang baik-baik, ya, berbahagia itu. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Jadi kita lihat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal fajr. Ya. Jadi kata wa ini bagi yang belajar bahasa Arab, wa itu banyak artinya dalam bahasa Arab. Bisa berarti dan. Nah, tapi kalau di sini bukan artinya dan, tapi arti sumpah. Wa. Ya, jadi di depan wal fajri wasyamsi waduhaha wattini wazzaitun. Ya. Wallahi. Jadi terjemahkan maksudnya demi. Ya. Jadi ini sumpahnya Allah. Jadi Allah bersumpah. Kata Allah, saya bersumpah dengan menyebutkan waktu fajar. Ya. Ya, itu ayat pertama. Jadi sumpah Allah itu, Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu fajar. Ya. Ada juga di tempat lain ada wadduha, demi waktu duha. Ada juga wal laili, demi malam. Ya. Maksudnya ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada manusia yang bisa mengatur ini malam dan siang ini. Ya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa bagaimana kalau umpamanya malam saja terus,
atau siang saja terus. Sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa membalik itu. Ya. Bagaimana apa bisa balik? Matahari itu dipindahkan, tidak usah muncul di sebelah timur, ya, coba munculkan di sebelah barat. Ya. Itu kalau sudah di sebelah barat itu berarti sudah kiamat. Ya. Ya. Itu raja itu di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Itu Raja Namrud mengatakan, ya, waktu Ibrahim mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan. Ya, kata raja, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Jadi saya juga kuasa. Ya. Buktinya dia datangkan 2 orang. Ya. Satu orang dibiarkannya hidup, yang saya hidupkan. Yang satu dihukum mati, wah, saya bisa mematikan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan menerbitkan matahari dari timur, coba balik. Nah, tidak bisa. Raja tidak bisa menjawab. Ya. Ya. Jadi wal fajri wa layalin ashar. Ya. Wa layalin ashar. Layal jamak dari lailun. Jadi dan malam-malam yang 10. Jadi Allah bersumpah pertama dengan menyebut waktu fajar. Yang kedua menyebut 10 malam. Ya. Jadi ada layalin ashar, 10 malam. Jadi malam-malam yang 10. Wasyab'i wal watar, dan demi, ya, yang genap dan yang tunggal. Nah, atau yang ganda dan yang tunggal. Ya, itu yang berpasangan dan yang sendirian. Wal laili idza yasar, demi malam apabila dia berjalan. Jadi maksudnya malam ini, ya, jalan akhirnya jadi siang. Ya. Nah, kita lihat tafsirannya apa yang disebutkan di sini. At-tafsir, wal fajri wa layalin ashar, hadha qasamun ay uqsimu bidaw'is subhi inda mutaradatihi zulmatal lail. Ini adalah satu sumpah. Ini sumpahnya Allah. Saya bersumpah dengan cahaya subuh. Jadi fajar itu cahaya subuh yang menghilangkan, yang mengusir kegelapan malam. Wabil layalil ashril mubarakat min awwali Dzulhijjah, dan 10 malam yang diberkahi dari awal Dzulhijjah. Jadi tafsirnya kan 10 malam itu maksudnya mulai malam pertama Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Itu malam-malam yang diberkahi. Ya, khususnya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Di sana amal-amal saleh itu dipahalai luar biasa. Ya. Sampai hari pengorbanan, ya. Kenapa disebut malam? Li'annaha ayyamul ishtighal bi a'malil hajj. Karena hari-hari itu 10 malam itu adalah hari-hari para jemaah sibuk melaksanakan ibadah haji. Ya, amalan-amalan haji. Ya. Qala al-mufassirun aqsama ta'ala bil fajri lima fihi min khusyu'il qalbi fi hadratir Rabb. Ya. Jadi para mufassir menjelaskan mengapa diistimewakan, disebutkan subuh ini, waktu fajar itu. Ya. Nah, ini keistimewaannya karena di waktu fajar, di waktu sunyi senyap, orang bisa bertahajud, ya. Waktu khusyu'il qalbi, khusyuknya hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Beda dengan siang hari. Biasa kita mau khusyuk, masih banyak suara-suara yang kita dengar. Tapi kalau di waktu fajar, ya waktu subuh itu tenang-tenang, ya. Ya, coba kalau kita subuh hari ke masjid, ya jalanan lengang. Tapi kalau sekarang ini di siang hari maghrib padat kendaraan. Jadi kalau mau enak di jalanan, ya keluarlah di waktu subuh hari. Ya. Tapi pencuri juga memanfaatkan waktu itu, ya. Ya. Tapi yang disebut di sini yang bagi orang beriman memanfaatkan untuk ya betul-betul berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi. Wa bil layalil fadilah al mubarakah wa ya asyru Dzulhijjah li'annaha afdalu ayyamis sanah. Ya. Dan Allah bersumpah dengan menyebut 10 malam Dzulhijjah. Ya. Kenapa? Apa keistimewaannya? Li'annahu afdalu ayyamis sanah. 10 hari itu, 10 malam itu sejak awal itu adalah hari yang paling utama dalam setahun. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Ma min ayyam al-amalu shalih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." yakni Asyru Dzulhijjah. Jadi ada hari-hari yang beramal saleh. Jadi amal saleh yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah itu ahabbu ilallah, itu paling disukai Allah dibandingkan hari-hari lain. Ya. Lalu sahabat bertanya, apakah kita beramal saleh di 10 hari Dzulhijjah itu masih bisa mengimbangi al-jihad fisabilillah? Ya. Kata Rasulullah, ya masih lebih hebat itu amal di 10 Dzulhijjah itu. Ya, 10 malam, 10 hari itu sejak awal. Ya, apa-apa saja. Ya. Jadi bayangkan jihad fisabilillah saja masih kalah. Padahal kita anggap jihad itu adalah sesuatu perbuatan yang hebat, ya. Ya. Kecuali apa kata Rasulullah? Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, berlawan kemusyrikan dengan jiwanya dan hartanya, summa lam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali, maksudnya dia gugur di dalam jihadnya itu. Ya, itu baru bisa mengimbangi amal-amal yang dilakukan dalam 10 hari Dzulhijjah. Ya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya, dia bilang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi pendapat yang terkuat yang menyebutkan adalah 10 malam Dzulhijjah 1 sampai 10. Ya. Jadi 10 malam walayalin asyar. Ya. Wasyaf'i wal watar. Lalu Allah bersumpah dengan menyebut asyaf wal watar. Ai wa uqsimu bizauji, saya kata Allah, ya, jadi saya sangan dan sesuatu yang tunggal. Ya. Jadi maksudnya apa yang ada di alam ini, ya, ada yang satu, ada yang berpasangan. Kan? Ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Ya. Jadi bisa, ya. Ya. Jadi sepertinya Allah bersumpah dengan menyebutkan segala sesuatu, li'annal asya imma zauj wa imma fardun. Karena semua yang ada ini kalau tidak satu, ya, ada yang berpasangan, ada yang satu. Ya.
Nah, seperti kalau kita pakai sandal kan dua, ya. Ya, ya, sepasang sepatu, sepasang sandal, ya. Ya. Tapi ada juga kalau di kepala topi cuma satu, tapi kalau di kaki pasang dua. Ya, kecuali kalau orang tidak ada kakinya satu, ya satu saja sepatunya. Tapi kalau yang normal kan sepasang. Ya. Jadi betapapun mahal itu sepatu, kalau cuma satu saja tidak laku. Nah. Adakah orang jual sepatu cuma satu saja? Sandal juga tidak, biarpun mahal. Ya. Ya. Jadi Allah menyebutkan, jadi sepertinya Allah ini menyebutkan, bersumpah dengan menyebutkan semua makhluknya. Makhluknya itu ada yang ganda, ada yang tunggal. Ya. Ya. Wal-laili idza yasar, dan Allah demi malam apabila dia sudah jalan, sarayas. Ya. Ai wa uqsimu bil-lail idza yamdi bi harakatil kaunil ajibah. Ya. Dan Allah bersumpah dengan malam. Ya, bagaimana perjalanan malam ini? Ya. Ya, kita rasakan ini dengan kita hidup, ya. Walaupun gelap, pada satu saat pasti akan berakhir, ya. Ya. Kalau datang fajar, ya hilanglah kegelapan, muncul matahari, ya. Ya. Nah, kemudian hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya. Jadi apakah pada yang semua itu? Ya. Maksudnya coba perhatikan fajar. Perhatikan malam-malam yang tunggal, benda yang ganda. Malam kalau dia jalan bagaimana? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah yang demikian itu adalah sumpah, satu sumpah bagi Zi Hijr. Zi Hijr ini ya orang yang berakal. Jadi maksudnya kita manusia. Ya. Jadi manusia tadi kita bilang ya. Jadi ungkapan Al-Quran, orang manusia yang punya akal pikiran disebut ulul albab. Disebut juga Zi Hijr. Hijr ini tadi contoh orang bisa menggandakan uang, ya. Apa masuk di akal kita itu, ya. Ya. Jadi Allah ini, coba lihat ini alam yang ada ini, ya. Hal fi dzaka qasamun li Zi Hijr. Apakah ini, ya. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah, ya, Tuhanmu berbuat kepada kaum 'Ad, ya. Irama dzatil imad. Jadi biasanya dalam Al-Quran ini, ya, setelah sumpah itu ada jawaban sumpah, jawabul qasam, ya. Jawaban sumpah. Di sini disebutkan jawabannya itu mahzub, ya, tidak disebutkan. Jadi inna hadza laqasamun azim inda zawil uqul wal albab. Jadi sumpah ini adalah merupakan suatu yang besar bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Faman kana zalubbin wa aqlin alima anna ma aqsamallahu azza wa jalla min al-asya fiha ajaib. Ya. Orang yang berakal, ya. 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 Orang yang punya akal, ya. Orang yang waras pasti meyakini ada keajaiban pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang disumpahkan Allah itu pasti ada keajaibannya, ya. Dan menunjukkan ketauhidan, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lihat ini. Jadi kesimpulan kita, sumpah-sumpah yang disebutkan Allah itu meminta kepada kita untuk memperhatikan, ya.
Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut benda-benda Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan gunung, coba perhatikan gunung betapa besarnya, dia adalah makhluk Allah. Allah bersumpah dengan matahari, matahari juga jangan kamu sembah, itu makhluk Allah. Waktu fajar, malam, ya, dan semua benda-benda yang ada ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah itu Allah menceritakan, ya, tunggu bahwasanya Allah akan demi ini Allah akan menghancurkan. Jadi seperti waktu itu berganti, orang yang kejam, orang yang zalim pada suatu saat akan mengalami kehancuran itu. Ya. Jadi lihat bahwa akan datang siksaan Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Coba lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad yang congkak dan sombong. Jadi mudah-mudahan kita semua ini, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran ini bisa terbuka hati kita untuk tetap mempercayai Allah, percaya ada hari akhirat, dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan walaupun banyak godaan-godaan yang ingin merusak keimanan kita, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala sadiqil wa'dil amin, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-mab'us rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para penyimak, para pendengar live streaming Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah. Kewajiban salat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang menganggap dirinya sebagai muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu firman Allah. Saya, kata Allah, tidak ciptakan manusia dan jin melainkan supaya menyembah kepadaku. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, berarti mereka menyembah selain Allah, memuja selain Allah. Selain Allah itu macam-macam. Bisa juga menyembah setan, ya, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Manusia, sejak manusia pertama Adam alaihissalam
dan juga ya semua nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad, baik nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Haisa. Ya. Jadi kita semua sebagai umat Islam, kita bersyukur kepada Allah karena ada kitab hidayat kita, kitab yang membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Jadi bagaimana mereka yang tidak punya kitab, tidak punya pedoman, hidupnya kacau balau, hidupnya tidak ada aturan. Ya, cuma bagi kita ya, masih banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerti atau tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Al-Quran. Buktinya ini kisah pembunuhan berantai ya, yang sudah terdeteksi oleh polisi, 9 orang yang sudah dibunuhnya oleh 3 orang ya. Dilihat namanya, nama-nama muslim ya. Ada nama solihin ya, Wawon CS ya. Demi uang ya, demi mendapatkan kekayaan ratusan juta ya, dia rela menghabisi 9 orang, di mana termasuk ada istrinya, ada anaknya, ada mertuanya. Jadi manusia apa ini? Ya, apakah sudah dibilang manusia iblis ini? Bayangkan kejadiannya, pembunuhan pertama itu 2016, baru terbongkar 2022 ya, terakhir itu. Berapa tahun ya? Ya. Nah, kemudian ya inilah masyarakat kita, bangsa Indonesia Muslim, masih banyak yang tidak menggunakan akalnya ya. Kenapa masih percaya kalau ada orang yang bisa menggandakan uang? Wah, mari uang tak. Nah, coba Bapak, mari uang Bapak 10 juta. Oh, nanti jadi 100 juta. Yang ini yang kasihan ini TKW ya. Ada berapa TKW itu? Ada yang dibunuh, ada juga yang tadi saya lihat di televisi, ada yang bebas, bisa lolos dari pembunuhan tapi uangnya sudah ratusan juta ya. Uang hasil kerjanya di Dubai ya. Datang ke Indonesia ini diajak, mari kasih masuk uangmu. Ya, akan digandakan ya. Jadi sekarang kita sudah terbuka, bisa melihat di televisi. Kalau dulu barangkali tidak kita tahu informasi, sekarang kita harus lihat informasi. Kenapa masih percaya ya? Ya. Saya itu ada teman itu ya, dulu yang di Jawa Timur itu ya, yang Kanjeng, taat pribadi, sekarang sudah di penjara itu ya. Itu juga menjanjikan itu, wah, menggandakan uang. Jadi ada orang sampai ratusan juta yang dia simpankan uangnya ya. Ada orang karena begitu percayanya sampai jual rumah berikan sama Kanjeng itu. Ternyata ya, mereka datang ke sana tidak satu pun yang ada yang uangnya digandakan ya. Ya. Sudah banyak. Jadi termasuk ya, mereka mengaku dukun, mengaku orang sakti, ya punya kepercayaan supranatural ya. Jadi itu gunanya kita beragama, supaya
kita betul-betul memikirkan apa mungkin ini bukan Nabi. Kalau Nabi ya Nabi Muhammad itu karena memang punya keistimewaan, punya mukjizat, bisa memperbanyak makanan, tapi tidak ada cerita memperbanyak uang. Ya, Nabi Muhammad itu makanan sedikit bisa jadi banyak. Nah, air yang sedikit bisa cukup untuk tentara yang banyak itu. Ya, tapi itu Nabi. Tapi ini menggandakan uang ya, di Makassar juga ini ada juga pernah dulu ya. Iya. Ya. Ya, ternyata uang yang dia apa katanya ini uang penggandaan ya, betul di atasnya uang asli tapi di bawah ya hanya kertas kosong saja. Jadi orang percaya. Ya. Jadi ini gunanya kita di dunia sekarang ini sudah transparansi ya. Ya. Jadi orang barat itu rasional. Kita di Indonesia ini masih banyak percaya kepada dukun-dukun, kepada orang sakti. Mau berobat, wah, sampai ada dukun cabul. Gunakan kesempatan ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita ini ya masih ya diberikan pemikiran sehat ya, akal sehat ya. Walaupun dukun itu dibilang orang pintar ya. Ya itu andai kata mereka bisa menggandakan, kenapa cari orang lain, gandakan sendiri saja. Ya, tandanya dia melakukan penipuan. Kalau dia mau pintar ya tidak usah panggil orang lain. Ya. Jadi kita lihat dulu keadaannya, apa betul dia kaya raya, apa dia betul rumahnya megah, ya. Ya. Sekarang kalau mau kaya kan bisa berusaha jadi pengusaha, ya. Atau ya jadi artis lah. Itu orang tergiur-giur kalau mau jadi artis, mau kaya ya. Oh. Tapi tidak semua juga artis kaya ya. Tertentu juga. Ya. Ustaz juga tidak semua bisa kaya, tapi ada ustaz yang bisa kaya. Ya, karena ada YouTube-nya ditonton seperti Dasar Latif ya. Sudah miliaran dia kumpul uang, malah Dasar Latif menawarkan ya kepada ya kalau ada remaja masjid, ya imam masjid atau pegawai di masjid yang mau melanjutkan sekolah, ya dia akan bantu beasiswanya. Ya. Itu ada penawarannya Pak, Dasar Latif. Jadi dia punya ada lembaga di Jakarta itu. Ya. Seperti juga Ustaz apa Maulana, ya sudah banyak uangnya itu juga. Ya. Ya. Tapi tidak semua hanya ustaz kaya tuh. Sama juga artis, tidak semuanya. Malah ada artis yang tidak laris, akhirnya jadi apa? Menawarkan dirinya. Prostitusi online ya. Nah, dulu kan ada dia bilang wah cari rezeki katanya ya, satu kali main bisa puluhan juta ya. Ya. Tapi kita heran juga ada orang mau menikmati artis, mau mengeluarkan uang puluhan juta ya. Wah mungkin bangga dia, wah saya bisa meniduri artis ya. Tapi kalau dimintai sumbangan untuk masjid, apa mau menyumbang 50 juta? Ya. Nah, jadi inilah manusia ya. Jadi baik, malam ini kita akan mengkaji surat yang ke-89. Surat Al-Fajr. Ya. Surat Al-Fajr. Ya, Fajar ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya, Fajar. Ya. Jadi memang banyak bahasa Arab jadi kosakata bahasa Indonesia. Istilah-istilah keagamaan banyak-banyak berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya. Nah, seperti
Dulu salat, sekarang salat sudah umum dan kita pakai. Pada sebelumnya kita pakai istilah sembahyang. Ya. Ya, sekarang sudah banyak orang tinggalkan kata sembahyang. So sembahyang asal muasalnya dari kata menyembah dewa, sembahyang. Ya, hyang itu dewa kan, hyang widiwasa. Ya. Dan sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu duluan. Jadi banyak istilah-istilah Hindu yang masuk juga ke dalam bahasa Indonesia. Kata surga, kata neraka itu bahasa Hindu, itu bahasa Sanskerta. Ya. Jadi sembahyang, puasa itu bahasa Sanskerta. Ya. Ya, sekarang kita sudah mulai pakai salat, masjid. Ya. Ya. Istilah-istilah haji lebih-lebih ya banyak. Ya, wukuf, ya, i'tikaf, ya itu kan bahasa Arab semua. Jadi sama juga waktu-waktu salat. Ya, itu bahasanya dari bahasa Arab kan, salat, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya. Ya, itu bahasa Arab semua. Ya. Jadi fajar, nah ini adalah waktu, ya. Kenapa surat ini disebut surat Fajar? Ya. Ya ini karena di dalam surat Fajar ini ada kata Al-Fajar ya. Ya. Jadi sebelum kita lihat ayat-ayatnya, ada penjelasan tentang isi surat Al-Fajar ini. Ini ayatnya cuma 30. Jadi biasa imam membaca ayat ini, surat ini. Surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi pokok, ya. Jadi isi dari surat Al-Fajar ini ada 3, ya, 3 pokok. Ya, pokok pembicaraannya. Ya. Yang pertama, surat Al-Fajar ini menceritakan cerita umat-umat yang mendustakan, yang tidak percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi, ya, zikru qisasi ba'dil umamil mukadzibin li Rasulillah ka qaumi 'ad wa Thamud wa qaumi Fir'aun. Ya. Jadi isinya secara singkat ya menceritakan umat-umat yang tidak percaya kepada rasul-rasul Allah seperti kaum 'Ad. Ya, ada namanya 'Ad. Ya, bangsa 'Ad. Umatnya Nabi Hud. Ya. Wa Thamud, umatnya Nabi Saleh, wa qaum Fir'aun, dan juga ya Fir'aun dan tentaranya. Kemudian wa bayan mahalla bihim minal adab wad dimar bisababi tughyanihim. Kemudian ada dijelaskan nasib, ya, nasib dari umat-umat yang tidak percaya, yang memusuhi Nabi ini. Ya. Mereka ditimpakan azab dan kehancuran disebabkan kedurhakaan mereka. Ya. Itu disebutkan dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini pertanyaan. Tidak kamu lihat bagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad? Apa yang diperbuat Tuhan Allah kepada kaum 'Ad? Ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, isi surat Al-Fajar. Bayan sunnatillahi ta'ala fi ibtila'il ibad fi hadhil hayat bil khairi wasyarr wal ghina wal faqr wa tabiatil insan fi hubbihi asyadid lil mal. Ya. Kemudian dalam soal Fajar ini ada penjelasan
tentang sunnatullah. Ya. Jadi istilah sunnatullah kalau kita di Indonesia kadang-kala kita sebut sebagai hukum alam. Ya. Natural law, hukum alam. Tapi Al-Quran menyebut sunnatullah, sunnah Allah, ketetapan Allah. Ya. Jadi ada sunnatullah, jadi sesuatu yang sudah biasa di dunia ini yang ditetapkan oleh Allah. Apa itu sunnatullah itu? Ibtila'ul ibad, yaitu ujian Allah, cobaan Allah kepada manusia di dunia ini. Ya. Jadi kita di dunia ini sesuai sunnatullah pasti mengalami hal ini. Al khair wasyarr. Ya. Yang baik, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya. Jadi tidak satu pun dari kita ini tidak luput dari ini. Ya. Ya. Khair, ya. Syarr. Gina wal faqr, kaya miskin. Ya. Jadi ada orang dulu miskin jadi kaya, atau ada sebaliknya, kaya jadi miskin. Jadi ini sudah sunnatullah. Tapi bagaimana menghadapinya sebagai umat Islam? Ya itu Quran sudah mengajarkan. Kalau Anda kaya, Anda punya nikmat, dapat nikmat, jangan congkak, jangan sombong, ya. Ya, jangan mencontoh Fir'aun karena kekayaannya, karena kekuasaannya, gampang saja dia menindas orang lain. Ya. Kalau dalam Islam kan ada ajaran ada sabda Rasulullah SAW bahwa ajibtu li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Ya. Sungguh ajaib atau mengherankan keadaannya orang muslim. Ya. Semua kondisi, semua keadaannya baik saja. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, naik pangkat, dapat pekerjaan bagus, rezekinya melimpah, ya, dia syukuri nikmat itu, maka ini menjadi kebaikan. Tapi kalau dia ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, dia sabar, fakana khairan lah, maka baik. Jadi orang muslim tidak goncang, ya. Ya. Kita contoh nabi-nabi bagaimana. Nabi Muhammad, ya, tidak langsung senang, ya, pernah melalui pemboikotan, diboikot, ya, oleh orang-orang musyrik. Pernah beliau dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, ya. Ya. Tapi beliau, ya, menerima itu sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tabiatul insan fi hubbihi asyadid lil mal. Lalu surat Al-Fajr ini juga menceritakan, mengemukakan tentang tabiat karakternya manusia. Ya, jadi manusia ini disebutkan punya tabiat amat cinta, sangat cinta. Hub asyadid, cinta sekali pada harta. Iya. Saya kira kita semua di sini pasti cinta sekali sama harta itu. Ya. Innal insana li, ya. Bahwa manusia itu amat, ya, lihubbil khairi lasyadid, al khair al mal, cinta sekali pada harta. Sepertinya susah sekali. Bilang kita setengah mati bekerja mendapatkan uang ini, kemudian susah sekali untuk mengeluarkannya. Jadi sampai-sampai ada yang orang karena begitu bakhilnya dia simpan uangnya di peti besi. Ya, dia bilang setengah mati kita dapat itu. Ya, ya.
Tapi tidak bagi orang mukmin ya. Ya. Ada orang yang begitu, susah sekali mengeluarkan harta, dimintai sumbangan pada banyak uangnya, dia lebih baik simpan saja. Ya. Jadi fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, kemudian yang ketiga, isi surat Al-Fajr ini. Nah, ini juga seperti surat yang lain menceritakan tentang keadaan hari kiamat ya, dan bagaimana kedahsyatannya, kengeriannya ya. Ya. Kemudian terbagi manusia jadi dua golongan ya. Manusia pada hari kiamat ada suada, ada ashqiya ya. Ada suada, ada ashqiya, ada orang-orang yang berbahagia. Sa'id jamaknya suada, lawannya ashqiya. Jadi ada orang yang syaqiyun, orang yang celaka ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di mana tempatnya orang-orang yang celaka itu. Ya. Kemudian juga disebutkan kebalikannya, di mana tempatnya orang-orang yang baik-baik, ya, berbahagia itu. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Jadi kita lihat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal fajar. Ya. Jadi kata wa ini bagi yang belajar bahasa Arab, wa itu banyak artinya dalam bahasa Arab. Bisa berarti dan. Nah, tapi kalau di sini bukan artinya dan, tapi arti sumpah. Wa. Ya, jadi di depan wal fajri wasyamsi waduhaha wattini wazzaitun. Ya. Wallahi. Jadi terjemahkan maksudnya demi. Ya. Jadi ini sumpahnya Allah. Jadi Allah bersumpah. Kata Allah, saya bersumpah dengan menyebutkan waktu fajar. Ya. Ya, itu ayat pertama. Jadi sumpah Allah itu, Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu fajar. Ya. Ada juga di tempat lain ada wadduha, demi waktu duha. Ada juga wal laili, demi malam. Ya. Maksudnya ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada manusia yang bisa mengatur ini malam dan siang ini. Ya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa bagaimana kalau umpamanya malam saja terus atau siang saja terus. Ya. Sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa membalik itu. Ya. Bagaimana apa bisa balik? Matahari itu dipindahkan. Tidak usah muncul di sebelah timur ya, coba munculkan di sebelah barat. Ya, itu kalau sudah di sebelah barat itu berarti sudah kiamat. Ya, ya. Itu raja itu di zaman Nabi Ibrahim. Ya, itu Raja Namrud mengatakan ya, waktu Ibrahim mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan. Ya, kata raja, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Jadi saya juga kuasa. Ya. Buktinya dia datangkan dua orang. Ya. Satu orang dibiarkannya hidup, yang saya hidupkan. Yang satu dihukum mati, saya bisa mematikan. Nah, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan menerbitkan matahari dari timur. Coba balik. Nah, tidak bisa. Kalau aja tidak bisa menjawab. Ya. Ya. Jadi wal fajri wa layalin ashar. Ya. Wa layalin ashar. Layal jamak dari lailun. Jadi dan malam-malam yang 10.
Jadi Allah bersumpah pertama dengan menyebut waktu fajar. Yang kedua menyebut 10 malam. Ya. Jadi ada layalin asyar, 10 malam. Jadi malam-malam yang 10. Wasyab'i wal watar, dan demi yang genap dan yang tunggal, atau yang ganda dan yang tunggal, atau yang berpasangan dan yang sendirian. Wal laili idza yasar, demi malam apabila dia berjalan. Jadi maksudnya malam ini jalan-jalan